di Merapi ada panen bawang ya, anggaplah itu kemungkinan terjadi ya, walaupun sebenarnya kecil kemungkinan terjadi. Nah, terus kemudian teman-teman akhirnya nemuin tuh bahwa ternyata wah masyarakat lagi galau berat gitu karena ternyata panennya gagal panen, semuanya busuk dan tidak bisa dijual dan mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Akhirnya teman-teman mengambil berita itu gitu ya. Itu berita tak diduga melalui hunting. Atau ada juga berita yang tak diduga melalui apa? Bencana. Tiba-tiba ada kejadian kalau misalnya teman-teman ingat ada bom panci tahun lalu kalau nggak salah ya di polsek ya, di salah satu polsek di kota Bandung. Nah itu juga tiba-tiba ada kejadian bom meledak. Lalu Anda semua mendapatkan kabar bahwa bom meledak di polsek Astana Anyar. Nah, lalu teman-teman langsung mencari ke sana, langsung liputan dan segala macam. Itu adalah berita yang tak diduga. Jadi beritanya nggak diduga. Kita nggak pernah ada yang tahu bahwa ternyata memang akan ada bom di situ, kecuali memang pelakunya ya, karena kan pelakunya tentu merencanakan. Atau misalnya tiba-tiba ada longsoran. Nggak pernah akan ada yang tahu tiba-tiba ada longsoran, walaupun mungkin longsoran ini bisa diprediksi. Tapi prediksi ini kan kadang-kadang meleset ya. Nggak ada yang tahu kapan si longsoran ini beneran akan terjadi. Kapan gempa itu akan beneran terjadi? Nggak ada bisa yang memprediksi. Tiba-tiba ada gempa hebat, terus kemudian gempanya ini ternyata menimbulkan memicu tsunami, hingga akhirnya tsunami datang ke darat dan menyapu misalnya ratusan rumah, hingga akhirnya mungkin ada sekitar berapa orang yang terluka dan berapa orang yang meninggal dunia. Itu adalah berita yang tidak diduga. Jadi memang bisa melalui hunting ataupun melalui informasi yang datang. Tiba-tiba langsung, oke, tiba-tiba ada kejadian, ada bencana alam, dan kemudian terjadilah yang namanya korban jiwa bergelimpangan. Nah, wawancara itu bisa dilakukan terdalam dua hal ini, baik berita diduga ataupun berita tak diduga. Jadi apa sebenarnya wawancara? Wawancara adalah tanya jawab dengan seorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Oke, bisa dipahami ya. Jadi wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Ini juga ada juga pengertian wawancara. Wawancara adalah mengumpulkan informasi yang lengkap, akurat, dan fair. Seorang pewawancara yang baik mencari pengungkapan atau wawasan atau insight, pikiran atau sudut pandang yang menarik yang cukup bernilai untuk diketahui. Jadi bukan hal yang sudah secara umum didengar atau diketahui. Jadi kita memang ingin mendalami gitu ya, ingin mengetahui bagaimana sudut pandang dia terhadap sesuatu gitu ya. Kalau misalnya kita pengen ngobrol kayak gini, Bu, saya pengen tahu nih kalau bulan puasa bagaimana sih caranya agar kita tetap sehat bugar selama bulan puasa? Nggak mungkin dong kita ngarang gitu ya, atau misalnya nggak mungkin dong kita mewawancarai tukang bangunan, tentunya harus mewawancari orang ahlinya. Oke, jadi orang ahlinya itu siapa ya? Dokter gitu ya, dokter atau misalnya ahli dalam bidang tersebut. Maka kita memerlukan sudut pandang dia yang menarik gitu, karena dia memiliki expert di bidangnya. Ini wawancara itu bertujuan pasti menggali permasalahan yang ingin diketahui untuk disampaikan kepada halayak pembaca, baik itu media cetak, online ataupun dan pendengar radio ataupun pemirsa dalam televisi. Berbeda dengan penyidik perkara atau interrogator ya, wartawan tidak memaksa tetapi membujuk orang agar bersedia memberikan keterangan yang diperlukan. Jadi pewawancara itu meredam ego, santai, tidak mengancam. Contohnya misalnya Najwa Shihab. Najwa Shihab meskipun dia mungkin terkesannya menekan narasumber, tapi dia tidak mengancam. Berbeda dengan penyidik. Misalnya, ayo kamu cepat tanggapi gitu ya. Misalnya, ayo cepat apa kamu melakukannya atau tidak gitu sambil menggebrak meja. Nggak mungkin pewawancara melakukan itu ya. Jadi mau kantor di televisi ataupun misalnya reporter di lapangan atau misalnya Anda wartawan di lapangan gitu ya. Jadi tidak mungkin untuk melakukan kekerasan ketika dalam wawancara. Mulai dari gebrak meja, mulai dari ancaman, misalnya kalau kamu tidak menjawab pertanyaan ini, maka kamu atau misalnya gini, maka hukuman kamu akan semakin berat. Itu kan biasanya dilakukan oleh polisi. Atau misalnya dengan pukulan. Polisi itu kan dengan pukulan, dengan segala macam, dengan ancaman dan lain-lain. Jadi memang
Pewawancara, balik lagi, pewawancara bukan interrogator ataupun bukan penyidik. Jadi dia tidak melakukan kekerasan, dia tidak mengancam. Jadi meskipun kita kesal gitu ya, tetap pewawancara itu harus meredam ego. Nggak bisa tuh tiba-tiba dia naik emosi gitu. Misal contohnya lagi, ketika misalnya Anda ada dalam sebuah, misalnya Anda jadi moderator, oke, atau misalnya Anda bertugas untuk menjadi presenter dalam acara debat calon presiden. Di depan Anda ada dua kubu lawan, kubu A dan kubu B. Ketika Anda menjadi seorang presenter, Anda harus meredam ego, walaupun misalnya Anda kesal dengan yang sikap si A, gitu ya. Walaupun misalnya Anda memiliki kendali karena Anda seorang presenter dan Anda adalah mirip kayak moderator, Anda adalah pemilik panggung, Anda adalah yang mengatur jalurnya acara gitu ya. Tapi tetap Anda harus meredam ego. Karena nggak mungkin tiba-tiba Anda marah-marah di situ, terus Anda nunjuk-nunjuk, Anda mencak-mencak gitu. Nggak bisa, karena itu tidak dilakukan oleh seorang reporter ataupun presenter atau misalnya pewawancara. Anda tidak melakukan itu. Maka balik lagi, yang namanya pewawancara itu dia harus meredam ego, harus santai dan diancam. Belum ada ya, kita akan lanjut. Kita akan mencari dengan, lalu siapa sih Bu yang bisa kita jadikan narasumber gitu kan? Oke. Ini adalah cara dari, mengenali sumber berita. Jadi sumber berita itu ada beberapa orang ya. Contohnya kalau misalnya, Bu, saya pengen mewawancarai orang yang ahli di bidang matematika. Siapa sih yang bisa gitu ya? Atau tiba-tiba, Bu, saya ingin mewawancarai orang yang bisa ngomongin soal anggaran. Atau bisa mewawancarai orang yang suka flexing gitu ya. Atau mewawancarai orang-orang yang bisa mewawancarai soal thrifting gitu. Lalu siapa sih sebenarnya yang pantas untuk kita wawancarai? Atau siapa orang yang pantas kita mintai pendapatnya gitu ya. Ini dinamakan dengan sumber berita. Sumber berita adalah orang yang memang akan menjadi sumber dalam pemberitaan kita. Perkataannya ataupun misalnya pandangan dia, sudut pandangnya dan lain-lain gitu ya. Jadi sumber berita itu ada berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu ada dua, yaitu yang formal dan tidak formal. Kalau yang formal itu misalnya pusat kegiatan pemerintahan, ada istana negara, kantor sekretaris negara, ruang sidang DPR, gedung sate, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari misalnya kayak sekarang adalah berita tentang flexing. Bagaimana sih sekarang ini orang-orang itu senang memamerkan kemewahan harta gitu ya. Terus kemudian dan itulah pejabat negara. Itu memalukannya karena apa? Karena pejabat negara adalah abdi negara. Itu artinya pelayan masyarakat. Ketika dia melayani masyarakat dan di saat masyarakatnya banyak yang miskin, misalnya angka kemiskinan di Indonesia tidak turun, malah naik pada saat pandemi dan saat ini masyarakat belum pulih 100% dari sisi ekonomi. Pantaskah seorang pejabat memamerkan kekayaannya dia yang kita tidak pernah tahu apakah kekayaannya itu diperoleh dengan cara halal ataupun tidak. Walaupun misalnya secara hitung-hitungan, jika menghitung gaji mereka, tidak mungkin mereka memiliki kekayaan seperti itu, kecuali misal harta kekayaannya dia sebagai PNS itu diputar di bursa saham, kemudian sahamnya dia naik drastis gitu, itu baru memungkinkan. Tapi selebihnya tidak memungkinkan karena agak sulit ya untuk mencapai angka yang besar, kecuali kalau dia memang memutarkan uangnya di perusahaan dan kemudian perusahaannya untung besar. Maka misalnya kita mau mencari deh dari sisi regulasi gitu, langsung kita mencari ke Istana Negara, kita langsung wawancara Jokowi gitu ya, wawancara Presiden Jokowi. Maka itu adalah berdasarkan maka itu adalah sumber berita yang formal atau resmi. Atau misalnya kita akan liputan soal Ramadan, bagaimana polisi melarang adanya kembang api ataupun sahur on the road selama bulan Ramadan. Maka yang kita wawancarai adalah apa? Yang kita wawancarai adalah polisi yang berwenang. Itu adalah sumber formal. Lalu yang tidak resmi, berita dari masyarakat. Baik tokoh, ilmuwan, teknisi, menyangkut berita kejadian yang tidak terduga.
Misalnya dengan berita misalnya orang-orang yang senang memamerkan kekayaannya gitu ya, kayak kasus Mario Dandi gitu ya, gara-gara kasus kekerasan hingga akhirnya merembet pada kasus korupsi orang tuanya. Nah ini juga bisa dimintai pendapat, kenapa akhirnya ada anak yang seperti Mario Dandi memamerkan kekayaannya, terus kemudian dia berperilaku kasar dan lain-lain. Maka kita misalnya mewawancarai adalah psikolog, maka itu adalah sumber berita yang tidak resmi. Itu tergolongnya tidak resmi. Terus kemudian berdasarkan materi isi, jadi menurut Errol Jonathan, berdasarkan materi isinya, sumber berita diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok besar, ya ini paper trail, electronic trail, dan people trail. Ini nanti kemungkinan besar akan lebih banyak dibahas lagi di pertemuan selanjutnya ya. Saya hanya akan sekilas saja. Jadi paper trail itu bahan yang tertulis atau tercetak berupa press release, makalah, dan dokumen. Pastikan bisa dipublikasi atau tidak. Contohnya adalah kalau misalnya Anda semua kemarin ikut conference untuk beberapa paper, maka itulah paper-paper ketika sudah dipublikasi, maka itulah paper-paper yang bisa diambil oleh wartawan untuk diolah menjadi sebuah berita. Gitu ya. Tapi kalau misalnya papernya memang belum dipublish, Anda punya salinan paper. Papernya ini ya paper yang memang dibuat oleh si orang-orang ternama gitu ya. Ya Anda nggak bisa. Kalau misalnya dia belum publish papernya, Anda belum bisa untuk menuliskannya kecuali Anda punya izin dari si penulis gitu ya. Tapi kalau itu sudah publish, Anda boleh mengambilnya gitu. Atau misalnya kayak semacam rilis. Rilis ini adalah bahan tertulis atau keterangan pers yang dibuat oleh pemerintah, oleh perusahaan, ataupun instansi lainnya. Dan itu adalah suara resmi dari perusahaan, itu boleh. Itu bisa menjadi sumber berita. Terus kemudian electronic trail, jadi bersumber dari perangkat elektronik seperti internet. Ini beda ya, jadi memang mirip-mirip, hanya beda medianya saja. Electronic trail ini macam-macam, misalnya adalah Anda ingin mengecek anggaran Masjid Al-Jabar. Anda bisa salah satunya membuka dari LPSE. Jadi LPSE itu adalah website untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu biasanya melalui tender ya. Ada yang bisa melalui tender atau penunjukan langsung. Di situ biasanya suka ada tulisan tender atau penunjukan langsung. Anda bisa melihat dari situ dan itu bisa dijadikan pemberitaan untuk Anda. Makanya kan kemarin sempat ramai ya yang kasus Al-Jabar karena anggarannya besar sekali dan itu bersumber dari LPSE. Jadi bersumber dari website resmi tentang anggaran. Itu bisa diambil. People trail. Jadi orang sebagai narasumber, tantangan seorang jurnalis menggali narasumber. Nah, jadi si wawancara ini masuk ke dalam people trail. Oke. Jadi kalau misalnya Anda ngomongin soal people trail, itu artinya Anda sudah ngomongin soal wawancara. Salah satunya adalah wawancara. Terus kemudian bagaimana sih sebenarnya menentukan narasumber? Jadi balik lagi, narasumber itu idealnya memenuhi semua faktor ini. Silakan Anda baca dulu. Oke, untuk orang-orang yang terlambat datang, nanti materinya bisa saya share ya untuk yang ini. Oke, jadi ini cara menentukan narasumber. Jadi memang harus memiliki semua faktor ini. Yang pertama adalah kemudahan akses atau accessibility. Jadi seberapa mudah narasumber ini bisa dihubungi. Betul dong, kalau misalnya nggak bisa dihubungin ya susah, kita nggak akan pernah dapat ya. Terus kemudian reliability. Jadi apakah narsum bisa dipercaya? Apakah informasi yang diberikan bisa dibuktikan benar oleh sumber independen lain? Apakah narsum pakar yang betul mengetahui permasalahan? Kembali lagi ya, dicari. Kalau misalnya Anda ingin mengetahui tips bugar selama bulan Ramadan, tentunya yang Anda cari adalah orang-orang yang capable. Bukan misalnya tukang sayur gitu ya. Kecuali kalau misalnya Anda ingin mendapatkan berita tentang bagaimana cara menjaga sayur agar tetap segar gitu. Maka Anda bisa mewawancari tukang sayur. Tapi ketika misalnya Anda ingin mewawancari tentang gizi, meskipun itu tukang sayur, belum tentu dia memiliki pengetahuan yang besar tentang gizi. Jadi maka larilah ke ahli gizi.
dokter gizi gitu misalnya, atau orang-orang yang memang expert di bidangnya. Jadi balik lagi, Anda harus pastikan apakah narasumber itu bisa dipercaya. Terus kemudian apakah informasi yang diberikan bisa dibuktikan benar oleh si sumber independen itu. Jadi balik lagi ya, seberapa kapabelkah si sumber tersebut. Lalu ini, narasumber itu memiliki akuntabilitas, jadi apakah narasumber bertanggung jawab atas informasi yang diberikan? Misalnya gini, ketika kita mewawancarai dokter gizi atau ahli gizi, tentunya dia memiliki pengetahuan tentang itu dan dia bertanggung jawab atas apa yang disampaikannya. Karena bukannya apa-apa, ketika informasinya salah, maka si narasumber ini itu pertama juga akan dipertanyakan. Tapi bukan cuma narasumber yang dipertanyakan, media tempat dia ngomong juga akan dipertanyakan. Kenapa? Karena memang sebesar apa si media itu menyaring narasumber, ya. Bagaimana si media tersebut menyaring narasumber untuk memberikan pemahaman tentang ini semua. Karena balik lagi, citra dari perusahaan ataupun narasumber itu nantinya akan dipertanyakan ketika salah. Ketika terjadi kesalahan, maka itu akan dipertanyakan. Terus kemudian apakah ada sumber lain yang lebih punya otoritas tanggung jawab ketimbang orang yang wawancarai? Jadi ini tuh berlaku kayak lapis pertama, lapis kedua. Jadi kalau misalnya saya mau wawancarai polisi, maka orang yang akan saya bidik pertama adalah kepalanya. Misalnya saya akan wawancarai Kapolda Jabar, atau misalnya saya akan mewawancarai Kapolri. Maka yang akan saya cari adalah Sulistyo Sigit ya, Listio Sigit. Jadi saya langsung mewawancarai si Kapolri. Tapi kemudian ketika Kapolri tidak ada dan saya misalnya butuh tentang reskrim gitu, maka saya akan turun ke bawahnya, yaitu misalnya saya akan wawancarai siapa? Kabar reskrim tentang kriminal umum gitu ya. Saya akan wawancarai kabar reskrim karena dia pasti tahu banyak tentang kabar reskrim. Terus kemudian ketika saya tidak bisa tembus kabar reskrim, kita cek nih, ini kasusnya di mana? Oh ternyata kasusnya di Polda Metro Jaya. Maka saya akan langsung cari ke Kapolda Metro Jaya, atau misalnya tidak ada juga, saya mencoba untuk mencari ke Direktur Umum tentang kriminalnya di Polda Metro Jaya. Kalau misalnya saya nggak dapat lagi, saya lari kemana? Saya lari ke bawahannya lagi, kemana? Ke Humas. Humas itu adalah orang-orang yang memang memegang wartawan. Jadi biasanya dia kayak juru bicara dari si suatu institusi gitu ya. Jadi balik lagi seperti itu. Dicari ada ada layer pertama, layer kedua, layer ketiga, layer keempat. Yang pasti adalah yang kita wawancarai adalah apa? Orang yang memiliki otoritas untuk menjawab pertanyaan kita. Terus selanjutnya adalah dapat tidaknya dikutip. Jadi seseorang yang pakar pasti senang dengan pernyataan kontroversial selebritas, biasanya tahu ucapan mana yang akan dikutip masyarakat. Namun orang awam tidak. Ya, balik lagi ya. Jadi harus pastikan kalau misalnya kita wawancara dengan artis, mereka tuh udah tahu, udah paham. Oh, wartawan tuh sukanya dengan perkataan seperti ini. Mereka juga udah tahu, udah paham. Oh, nanti wartawan pasti akan nanya ini nih. Ya, kalau misalnya sekarang yang lagi heboh misalnya tentang Ahmad Dhani melarang Once Mikel menyanyikan lagu Dewa 19 gitu ya. Ahmad Dhani itu udah tahu pasti si wartawan ini nanti kalau ketemu dengan wartawan ini akan nanya A, B, C, D, E, dia udah tahu. Maka dia sudah sadar betul, karena posisinya dia sudah sering diwawancara, dia sadar betul apa yang harus disampaikan. Berbeda halnya dengan misalnya Anda ketemu dengan pengemis di jalanan, atau misalnya Anda ketemu orang yang tukang dorong-dorong gitu ya, atau misalnya Anda wawancarai kuli angkut di dimanapun gitu ya, di pasar yang penghasilan cuma 20.000 gitu ya, Anda harus pastikan betul sampai misalnya gini, dia nuduh, iya Mbak kemarin aja saya ditendang misalnya, padahal saya cuma dikasih 20.000, ternyata saya menjatuhkan barangnya dia, terus saya ditendang dan bla 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 gitu. Nah, ini tuh harus dipastikan dulu apakah dia sadar mengatakan seperti itu dan apakah pernyataan itu boleh dipublish. Kenapa? Karena khawatirnya adalah ternyata sebenarnya dia cuma pengen curhat. Dia tidak berkenan untuk misalnya
pernyataan dia khawatir kalau semisalnya akan ada ancaman pada dia. Karena bukannya apa-apa ya, ketika tulisan apapun itu muncul di media, kadang-kadang masyarakat tidak sadar bahwa itu merugikan dia. Simple deh, nggak usah ngomongin soal ini. Kita ngomongin soal misalnya pebisnis. Misalnya ada UMKM, penghasilannya 1-2 miliar per bulan. Gitu. Ternyata dia itu hanya melaporkan pajaknya sekitar 500 juta atau setengah miliar. Nah, ketika dia diwawancarai, dia tidak sadar, dia sebutin omsetnya. Jadi, Mas, omsetnya berapa sebulan? Oh ya, omset saya sudah 2 miliar per bulan. Dia tidak sadar bahwa tulisan itu tampil di media, jadi judul gede-gede gitu ya. Terus kemudian dia dikejar oleh pihak pajak. Oke, lalu kemudian si UMKM ini panik. Dia bilang, Mbak, tolong dong beritanya diturunkan. Nggak bisa, Mas. Kita nggak bisa turunin berita. Kalau mau ralat berita misalnya. Nah, ralat berita ini bisa, terus kemudian akhirnya ralat tidak mencantumkan omset. Omsetnya dihapus. Persoalan-persoalan seperti ini balik lagi. Jadi kita kalau misalnya ketemu dengan orang-orang yang memang tidak biasa diwawancarai, bahkan kan sebenarnya si UMKM ini dengan hitungan misalnya dia penghasilan 2 miliar per bulan, mungkin harusnya idealnya atau bayangan kita gitu, mungkin harusnya dia cukup mengerti ya dengan apa yang akan disampaikan dan apa imbas yang akan terjadi. Cuma ya balik lagi, itu harus diperhatikan benar-benar karena memang kalau untuk UMKM saat ini sih memang udah banyak ya UMKM yang memang melek media gitu. Dia sangat hati-hati dengan jumlah omset. Biasanya dia ngomongin soal produksi, volume misalnya kayak berapa kotak kue kering yang dibuat selama Ramadan. Misalnya, oh iya saya menyiapkan 1,2 kaleng atau 1,2 kotak, atau dia misalnya ngomongin volume dalam bentuk kilogram. Saya membuat 250 ton kue kering untuk Ramadan kali ini. Jadi biasanya kayak gitu. Kenapa? Karena itu nanti akan jadi kayak semacam agak ribet ya untuk dihitung dari sisi pajak. Tapi ya balik lagi ya, nggak semua UMKM tahu tentang hal itu gitu. Jadi balik lagi Anda harus benar-benar paham tentang memastikan gitu apakah informasinya bisa diangkat atau tidak. Lalu kemudian ini adalah persiapan wawancara. Kita akan praktekkan minggu depan ya. Jadi persiapan wawancara ada tape recorder, ada notes, ada kamera dan sebagainya. Terus kemudian banyak orang yang meremehkan tahapan ini, padahal ini sangat krusial. Jadi di Indonesia ini banyak kasus pejabat mengingkari pernyataan yang diberikan kepada wartawan gara-gara apa? Gara-gara tidak memiliki tape recorder, tidak punya rekamannya, kamera atau misalnya video ya, bentuknya video dan lain-lain. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi memang ada banyak persoalan yang biasanya suka diingkari itu oleh si pejabat-pejabat itu. Oh enggak, saya nggak bilang kayak gitu. Itu wartawannya yang salah kutip atau wartawannya yang salah nulis. Jadi berhati-hatilah pada saat wawancara. Walaupun mungkin besok Anda akan mewawancari orang-orang yang ada di sekitaran Vkom ya. Mungkin itu tukang parkir, mungkin itu kantin, mungkin itu orang tukang bersih-bersih, atau itu mungkin dosen gitu. Jadi tidak akan ada, kayaknya sih tidak akan ada pemberitaan yang wah banget hingga akhirnya itu diingkari gitu ya. Tapi ini adalah pengetahuan untuk Anda, jadi bersikaplah seolah-olah besok itu Anda akan berhadapan dengan pejabat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Belum ada ya? Kita akan lanjut ke teknik wawancara. Lalu Bu, bagaimana caranya mewawancarai? Apa yang diperlukan oleh seorang wartawan atau pewawancara?
Yang pertama adalah kemampuan dasar. Jadi Anda harus menguasai topik, memahami maksud dan tujuan wawancara. Jadi memang dari awal Anda sudah tahu nih, oh iya saya mau wawancara tukang parkir di Vkom. Yang akan tujuan saya adalah ingin menulis berita tentang A, B, C, D, E gitu ya, misalnya tentang berapa penghasilan dia, bagaimana kehidupannya dia, dan lain-lain gitu ya. Jadi Anda sudah menguasai topiknya gitu. Anda sudah punya bayangan mau kemana. Jangan sampai ketika misalnya saya mau wawancarai tukang parkir, begitu ke depan tukang parkir Anda bingung. Saya mau wawancara apa ya gitu. Nggak punya tujuan, kayak gimana gitu ya. Terus yang kedua adalah timing wawancara. Kapan sebaiknya melakukan wawancara? Nah, ini biasanya kalau misalnya Anda ketemu dengan orang-orang yang hebat gitu ya. Bukan orang hebat, orang yang memiliki jabatan tinggi. Contoh, Bupati Bandung itu biasanya timing yang tepat untuk mewawancarai dia adalah pada hari Jumat, pada saat Jumatan. Dia memiliki banyak waktu. Jadi kan dia suka sholat tuh, suka sholat Jumat di masjid yang ada di komplek kabupaten, Pemda Kabupaten Bandung. Nah biasanya warga tuh udah berjejer tuh di situ gitu. Jadi udah siap kapan sebaiknya wawancara dia udah siap gitu. Biasanya dia sudah siapin berbagai hal jawaban yang akan kemungkinan ditanyakan oleh pewawancara oleh wartawan. Biasanya emang apa Bu yang akan ditanyain? Biasanya hal-hal yang lagi viral saat itu. Kalau Kabupaten Bandung yang lagi viral apa? Contohnya kemarin adalah Ranca Upas tentang bunga rawa yang di Ranca Upas yang rusak oleh komunitas off-road. Ya, jadi akhirnya sekarang off-roader itu lagi kesulitan pengen menyalurkan hobinya, bahkan yang kayak Sadawana yang di Lembang juga ditutup kan gara-gara imbas dari Ranca Upas karena rusaknya habitat alam oleh pemain trail gitu ya. Jadi timing wawancara atau misalnya kayak gini. Wawancaranya ternyata adalah misalnya kita menunggu Sri Mulyani keluar. Jadi kita harus nungguin, biasanya timing yang tepat adalah misalnya ketika nunggu jam istirahat atau setelah Sri Mulyani beres bertemu dengan anggota DPR misalnya. Itu ada punya waktu jeda beberapa menit wawancara. Jadi silakan timingnya yang tepat. Atau misalnya biasanya saya kalau misalnya ingin wawancara, misalnya saya ingin wawancara rektor Unpad. Maaf Prof, maaf Bu, saya mau wawancara tentang A, B, C, D, E gitu. Kira-kira Ibu punya waktu kapan? Kenapa saya bertanya kayak gitu? Untuk memastikan timingnya tepat. Karena ketika saya melihat nih, oh ternyata ingin saya tanyakan pada rektor itu cukup banyak gitu. Ada 4 hal. Jadi saya memerlukan waktu misalnya sekitar 20 menit dengan catatan waktu misal satu pertanyaan 5 menit wawancara gitu ya. Jadi saya harus saya membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk melakukan wawancara 20 menit sampai 30 menit misalnya. Maka saya akan tanyakan seperti itu kepada rektor, kapan dia punya waktu. Karena ketika misalnya rektor punya waktu, oh ya boleh Mbak Reni bisa wawancara saya pas makan siang misalnya. Atau setelah makan siang, after lunch, misalnya jam 1 gitu ya. Maka asumsi saya adalah rektor sudah menyiapkan waktunya, jam segitu adalah waktu kosongnya dia. Gitu ya, seperti itu. Terus kemudian mendeteksi dan evaluasi apakah informasi sudah memadai. Kalau rumus dari saya adalah ketika misalnya Anda memiliki banyak waktu untuk wawancara, maka wawancaralah sepuas Anda, meskipun wawancara itu belum tentu Anda masukkan semua, tapi minimal tidak harus mengulang atau misalnya ada data yang kurang. Tapi ada juga bisa kalau misalnya waktunya pendek, cara menyiasatinya adalah ketika Anda bertemu dengan narasumber, Anda wawancara, waktunya pendek. Salah satu tipsnya adalah Anda minta nomor kontak narasumber itu. Lalu Anda bilang, Pak, Bu, kalau ada kalau ada bahan yang kurang, saya izin untuk menelpon. Terus narasumbernya bilang, boleh Mbak, nanti tolong ya di WhatsApp dulu sebelum menelpon. Oke, gitu ya. Kenapa? Kalau perlu kita tukeran nomor telepon. Jadi ketika kita WhatsApp, dia sudah tahu itu adalah kita. Begitu ya. Kecuali memang, tapi sekarang gampang sih ya. Anda tinggal memperkenalkan diri. Selamat pagi Pak, saya siapa, dari mana gitu ya. Pagi Pak, saya Reni dari kompas.com, izin wawancara Pak mengenai bla 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 bla. Kira-kira Bapak kapan ada waktu? Misalnya kayak gitu ya. Oh boleh Mbak Reni, silakan wawancara saya di jam sekian. Gitu. Saya akan siapkan dulu bahan-bahan materinya.
Misal seperti itu. Jadi dicek lagi ya. Jadi setelah wawancara otak kita muter. Jadi apakah informasinya sudah memadai atau belum? Kalau misalnya belum memadai dan waktunya oke, Anda lanjut. Kalau misalnya waktunya ternyata mepet, Anda tanya hal-hal yang penting dulu. Kenapa Anda tanya hal-hal yang penting dulu? Karena belum tentu ketika Anda akan menelpon ulang narasumber, narasumbernya punya waktu untuk mengangkat telepon Anda. Oke, kemudian ini persyaratan wawancara. Ada 8 persyaratan wawancara berita. Yang pertama adalah mempunyai tujuan yang jelas. Kita tadi udah bahas ini ya. Jadi memang tujuannya jelas gitu, terus kemudian efisien, berhasil mengungkap tujuan pokok wawancara, hindari wawancara bertele-tele, mendalam tetapi ringkas. Semua ini nanti akan kita bahas lanjutannya minggu depan. Detailnya seperti apa. Yang penting adalah Anda tahu dulu, Anda punya modal dulu gitu ya untuk besok melakukan observasi dan wawancara. Jadi berhasil mengungkap tujuan pokok wawancara. Misalnya kayak gini, ketika Anda mau menanyakan tentang angka kemiskinan, Anda tidak perlu ngomongin soal sejarah kemiskinan di Indonesia untuk bertanya tentang hal itu. Jadi hindari wawancara bertele-tele. Tapi yang penting adalah pertanyaannya ringkas saja, tapi bisa mendalam. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan kata how, bagaimana, mengapa, gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan, Pak, bagaimana menurut Bapak tentang sesar aktif di Lembang yang saat ini perlu diwaspadai? Gitu. Terus mengapa sesar Lembang harus diwaspadai? Gitu ya. Itu kan dua pertanyaan yang berbeda ya, dan jawabannya nanti akan berbeda. Terus yang ketiga ini mirip-mirip dengan pertanyaan tadi yang interogasi ya, dengan bahan sebelumnya. Jadi wawancara itu harus dibuat menyenangkan. Jadi wawancara itu bukan interogasi. Jadi kalau misalnya narasumber berasa diinterogasi, mungkin bisa jadi dia enggan ya, dia malas gitu untuk melakukannya. Terus yang keempat, mengandalkan persiapan dan riset awal, memahami masalah. Ini kalau misalnya ada beberapa, misalnya Anda ingin membuat artikel mendalam tentang apa ya, tentang pajak. Atau misalnya Anda bisa mewawancarai mendalam tentang tentang apa ya? Tentang gempa bumi gitu. Nah, Anda harus memiliki riset awal. Anda sudah tahu dulu apa itu sesar Lembang, apa itu misalnya yang kemarin ya yang terjadi di Cianjur kan ada sesar baru tuh namanya sesar Cugenang gitu ya. Merujuk pada nama daerah tersebut. Anda harus memahami dulu sesar Cugenang apa. Jadi ketika narasumber itu ngomongin apalagi soal sains ya. Kadang-kadang orang yang tidak biasa bergelas, tapi kita belajar sains, kita mendengarkan narasumber ngomong sains, itu akan membuat lumayan lah kepala pusing gitu. Atau misalnya tentang istilah-istilah kesehatan, istilah-istilah kedokteran, itu juga sama akan membuat kepala pening gitu. Jadi silakan Anda harus menggali lagi, gitu ya. Itu. Jadi Cugenang itu apa sih? Kenapa dinamain Cugenang dan lain-lainnya? Oke, yang kemudian melibatkan halayak. Halayak tidak asing dengan topik yang dibicarakan. Pewawancara mewakili kepentingan halayak untuk memperoleh kekuasaan. Maksudnya kekuasaan ini kekuasaan informasi ya. Nah, ini tuh kayak misalnya tadi, misalnya ada talk show gitu ya, terus misalnya Anda berperan sebagai Najwa Shihab di situ, dan itu live gitu ya, di TV Anda atau misalnya di radio Anda itu Anda live gitu. Jadi Anda mencoba untuk melibatkan halayak. Jadi apa yang Anda pertanyakan itu adalah kayak semacam mewakili apa yang ingin ditanyakan oleh si masyarakat. Karena memang salah satu tugas wartawan itu jadi kayak itu kayak penyambung lidah masyarakat. Masyarakat tuh bertanya tentang ini gitu. Kamu pejabat kenapa sih doyan banget posting-posting barang mewah gitu. Kamu pejabat kenapa sih doyan banget tentang A, B, C, D, E gitu ya. Lalu sebenarnya berapa sih sebenarnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah untuk mahasiswa misalnya? Berapa sih sebenarnya Dikti mengeluarkan anggaran untuk Unpad gitu ya? Lalu kalau si Unpad ini anggaran itu digunakan apa saja? Loh kok kenapa sih fasilitas yang kami gunakan
segini-gini aja padahal SPP kami gede loh gitu. Misalnya SPP Anda 9 juta. Masih 9 juta nggak SPP-nya sekarang per semester? Masih. Masih, oke. Unpad, Vkom, kenapa sih fasilitas masih gini-gini aja, malah tong sampah nggak ada di beberapa titik gitu, malah ada yang rusak toiletnya. Kalau SPP kita kan mahal 9 juta gitu kan. Nah itu, jadi tugas si wartawan ini kayak semacam itu, jadi penyambung lidah. Kita tanyakan, lalu sebenarnya Vkom menggunakan uang Anda itu untuk apa? Kemana larinya uang Vkom misalnya? Atau kemana larinya uang Unpad? Bagaimana pengelolaan keuangan di rektorat itu seperti apa? Kalau misalnya kita lari ke jauh yang lebih tinggi lagi, lebih luas lagi, bagaimana sebenarnya cara Jokowi atau misalnya yang lebih rendah ya, bagaimana caranya Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan gubernur yang lainnya mengelola keuangan negara, mengelola keuangan pemerintahan, hingga akhirnya kok jalan rusak sih, gitu ya. Kenapa jalan di Garut rusak gitu, sehingga akhirnya menimbulkan 3 orang meninggal dunia gara-gara jalan menuju Garut rusak, dan itu jalan provinsi. Lalu dijelaskanlah oleh si provinsi, kenapa jalan di Garut bisa rusak, karena dana yang harusnya digunakan untuk jalan selama 2 tahun itu dana semua diambil untuk refocusing anggaran penyelesaian COVID-19 misalnya kayak gitu. Lalu kemudian benarkah gitu dana itu semua untuk COVID gitu kan? Balik lagi pertanyaan seperti itu. Jadi ya pewawancara itu harus melibatkan kayak semacam masyarakat. Jadi memang dia mewakili pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masyarakat. Karena tujuan tulisan kita, tujuan tayangan kita adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Oh ternyata ini alasan pemerintah kenapa jalan rusak gitu. Dan jalan ini akan dibetulkan tahun ini 2023 misalnya Pemprov Jabar akan fokus untuk memperbaiki jalan yang rusak gitu ya. Jadi masyarakat tuh paham, oh iya ternyata akan diperbaiki tahun ini. Dan masyarakat juga sebagai watchdog ya, jadi masyarakat juga sebagai mengawal kasus ini. Oh ternyata ini kok nggak benar gitu, kok ternyata tahun 2023 nggak selesai nih jalannya gitu ya. Atau ada kekhawatiran nanti 2023 karena jalanannya nggak selesai, malah jalannya lagi dibangun, yang ada adalah akan timbul kemacetan yang luar biasa pada saat mudik nanti. Hal-hal seperti ini biasanya masyarakat butuhkan. Ada informasi-informasi yang memang real dibutuhkan masyarakat, karena masyarakat nanti akan mudik gitu. Jadi ketika masyarakat tahu kalau jalan di provinsi yang sedang diperbaiki dan tidak mungkin dilalui oleh mudik, maka dia akan mencari jalan alternatif. Jadi sepenting itulah nanti posisi Anda ketika misalnya Anda bukan wawancara ataupun menulis berita. Akan ada banyak orang, akan ada masyarakat yang membutuhkan tulisan Anda sebagai sumber informasi agar mereka tidak tersesat. Gitu ya. Terus kemudian menimbulkan spontanitas. Ini biasanya memang Anda akan alami. Misalnya tidak direncanakan, tapi tiba-tiba akan muncul pertanyaan dari jawaban si narasumber. Itu nanti besok Anda coba praktekkan deh, akan timbul spontanitas atau enggak. Terus kemudian pewawancara sebagai pendali, contoh mengendalikan talk show. Anda tinggal lihat aja ya, yang tadi saya katakan bahwa ketika Anda itu kayak semacam moderator, Anda yang menentukan siapa yang ngomong, Anda yang menentukan waktu Anda selesai untuk ngomong, kayak gitu ya. Terus kemudian mengembangkan logika. Jadi wawancara untuk menggali fakta dan data, sebuah wawancara harus mengedepankan logika. Memang ada sih yang mengembangkan perasaan gitu ya. Tapi balik lagi, Anda sebaiknya menggali fakta dan data. Oke, ini hal yang harus diperhatikan. Jadi menjaga suasana, bagaimana agar suasananya itu tetap enak, tetap nyaman gitu. Jadi sebelum wawancara pastikan waktu yang diberikan narasumber. Balik lagi ya, kalau misalnya Anda sudah janjian dengan narasumber, biasanya waktu yang dia miliki banyak. Tapi kalau Anda penasaran, Anda bilang aja, Pak, mungkin saya butuh waktu sekitar 1 jam untuk wawancara. Oh boleh, silahkan gitu ya. Atau misalnya, Pak, kira-kira Bapak punya waktu luang berapa lama gitu. Oh iya, paling saya hanya bisa 15 menit. Maka Anda harus siapkan untuk wawancara selama 15 menit. Terus kemudian bersikap wajar, wartawan sejajar dengan narasumber. Balik lagi ya, mau kita wawancara dengan Jokowi atau kita wawancara dengan pengemis, wartawan itu sejajar dengan narasumber. Kalau misalnya narasumber Anda duduk, ya Anda ikut duduk. Kalau
narasumber Anda itu berdiri, maka tertentu misalnya sudah diatur oleh pengelola acara bahwa nanti narasumbernya harus duduk dan Anda harus berdiri, itu bisa. Tapi intinya adalah balik lagi bersikap wajar karena Anda sejajar. Jadi tidak berarti Anda wawancara dengan Jokowi, Anda menunduk, Anda hormat-hormat, Anda wawancara dengan Komis, Anda jumawa, Anda bertolak pinggang misalnya atau seperti apa. Atau misalnya memasang muka yang judes atau seperti apa. Enggak seperti itu. Jadi pewawancara itu sejajar dengan narasumber siapapun dia. Lalu kemudian memelihara situasi, jangan terjebak atau terbawa emosi pewawancara, jangan sampai nih ketika Anda menjadi presenter untuk debat presiden, Anda ikutan debat di situ. Ya, balik lagi. Anda adalah reporternya, Anda adalah presenternya. Anda wartawan, bukan peserta debat gitu ya. Balik lagi. Jadi jangan sampai Anda ikutan debat. Meskipun Anda memiliki sudut pandang yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, tapi balik lagi. Anda di situ sebagai seorang wartawan, bukan peserta. Terus tangkas dalam menarik kesimpulan. Jadi wartawan dituntut tetap setia mengikuti setiap kata narasumber sehingga dengan kesimpulan yang tepat wawancara bisa berjalan dengan lancar. Ini intinya adalah fokus. Jadi Anda harus fokus terhadap apa yang ingin Anda sampaikan, fokus terhadap apa yang pertanyaan Anda, semua jawabannya. Ini bahayanya ketika wawancaranya panjang 1 jam. Kadang-kadang suka ada kehilangan fokus di tengah-tengah. Jadi Anda harus bisa mengendalikan emosi, Anda harus bisa mengendalikan apa yang ada dalam diri Anda, tubuh Anda gitu ya. Kalau mau wawancara, ingat jangan makan pedas dulu. Kalau misalnya makan pedas, Anda suka langsung ke kamar mandi gitu ya. Apa misalnya Anda jangan memakan makanan-makanan yang bisa menjadikan Anda mengantuk atau makan kebanyakan gitu ya. Jadi pastikan dulu bahwa wawancara nanti akan lancar karena ini memang dibutuhkan tangkas dan menarik kesimpulan. Ini fungsinya juga untuk mengetahui apakah yang tadi ya, apakah memang wawancara ini cukup nggak untuk bahan tulisan Anda atau bahan video Anda. Lalu kemudian menjaga pokok persoalan, fokus pada tujuan wawancara. Ada beberapa narasumber yang dia senang ngalek ngidul. Misalnya Anda ingin wawancarai tentang peserta Olimpiade. Dan dia menang gitu ya, dia menang Olimpiade Matematika 3 kali berturut-turut misalnya. Dan usia masih sangat muda. Anda wawancara tentang dia, tapi dia misalnya bicaranya kemana-mana, jadi soal thrifting, jadi soal misalnya mobil-mobilan atau apa, selama misalnya ternyata itu tidak di luar bahasan, misalnya karena ternyata itu hanya passionnya dia dan tidak dibutuhkan dalam tulisan Anda, maka Anda harus kembali menjaga fokus pada tujuan wawancara. Jadi ketika Anda melemparkan pertanyaan, meskipun misalnya nanti narasumber yang ngalir ngidul, tolong difokuskan. Caranya bagaimana?